Nah, karena dari kecil mereka nih hidupnya udah keras, udah harus bertahan hidup, udah harus survival. These are important photographs because Amazing mugshots. Jadi, banyak masyarakat yang percaya kalau istilah Peaky Blinders tuh muncul karena anggota mereka. Udah lama ya kayaknya kita nggak bahas tentang geng-geng kriminal lagi. Nah, geng yang mau kita bahas sekarang, dia tuh jadi terkenal banget sejak ada seriesnya. Series yang terinspirasi dari kisah nyata. Iya bener, Peaky Blinders. Geng di Inggris yang akhirnya jadi semacam subkultur gitu. Jadi apakah sejarah mereka sama kayak di filmnya atau enggak? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Peaky Blinders di Learning by Googling. Oke, jadi Peaky Blinders ini muncul pertama kali di akhir abad ke-19 di wilayah Midland, Inggris, atau khususnya di Birmingham. Di masa itu, Inggris nih lagi ngalamin kemiskinan parah. Orang-orang pada nggak punya kerja, kelaparan, nggak punya uang, ya nelangsa lah pokoknya. Ditambah lagi sama kesenjangan sosial yang emang berasa banget. Orang miskin sama orang kaya kelihatan banget bedanya waktu itu. Dan ya udah, makin nelongso lah yang miskin. Kondisi ini makin diperparah waktu orang-orang Irlandia pada migrasi ke Inggris. Kalau lu inget, di sekitar tahun 1845 sampai tahun 1849, waktu itu kan Irlandia tuh lagi ngalamin The Great Famine. Lagi ngalamin kelaparan besar yang gara-gara kentang. Ingat kan? Kalau nggak inget, ya inilah gunanya marketing ini. Ya intinya gara-gara kelaparan inilah, jadinya banyak orang Irlandia yang migrasi ke luar negeri, terutama ke Inggris. Karena kan emang tetanggaan ya, salah satu yang paling terjangkau. Nah, yang jadi masalah di sini, mereka pada pindah ke Inggris nih. Padahal Inggrisnya sendiri waktu itu tuh lagi susah. Inggrisnya lagi susah, terus masuk orang-orang Irlandia ke sana. Ya udah, persaingan buat bertahan hidup jadi makin ketat lah. Dan dengan situasi kayak gini, akhirnya wajar lah kalau antara pribumi Inggris sama pendatang dari Irlandia, mereka nih saling nggak suka. Sampai sempat ada kerusuhan yang cukup gede waktu itu. Menurut Daily Mail, di tahun 1867, ada kerusuhan anti-Irlandia dan anti-Katolik yang disebut kerusuhan Murphy. Murphy sendiri, ini nih adalah nama pendeta yang jadi provokator waktu itu. Provokator biar orang-orang Inggris nggak deket-deket sama pendatang Irlandia. Karena menurut dia, orang Irlandia itu tuh pembohong, pencopet, dan kanibal. Ini eskalasinya jauh juga ya. Pembohong, oke. Pencopet, masih deket lah. Tahu-tahu kanibal. Waduh. Disebut juga, di kerusuhan itu, ada sekitar 100.000 orang yang turun ke jalan buat ngejarah dan ngancurin rumah-rumah orang Irlandia. Dan peristiwa ini dipercaya jadi akar dari asal-usul Peaky Blinders. Nah, ini nih. Between 1846 and 1852, 1.3 million people sailed into Liverpool from Ireland. Many of them ill and on the verge of starvation. Jadi waktu itu, orang-orang Irlandia di Inggris nih hidupnya tuh bener-bener sengsara. Mereka bener-bener ditindas. Dan walaupun yang ditindas orang-orang Irlandia, tapi polisi di sana malah pada ngedukung orang Inggris. Malah ngedukung si penindas. Dan itu bikin orang-orang Irlandia di sana jadi belajar buat mempertahankan wilayahnya sendiri. Ngejaga teritorinya sendiri. Kalau menurut Profesor James Moran dari University of Nottingham, dia bilang di tahun 1870-an, anak-anak atau remaja yang dulunya ada di kerusuhan Murphy, yang dulunya ngeliat rumah mereka dibakar, rumah mereka dihancurin, di sini mereka nih udah tambah gede, udah mulai dewasa. Nah, karena dari kecil mereka nih hidupnya udah keras, udah harus bertahan hidup, udah harus survival, akhirnya mereka jadi punya beberapa skill penunjang buat bertahan hidup. Skill-skillnya tuh kayak nyopet, nipu, nyuri, tapi nggak kanibal. Dan ya mereka kerja gini karena terpaksa. Dan mereka di sini sadar ya kalau ini tuh sebenarnya tindakan kriminal. Tapi yang harus kita ingat, mereka kerja gini nih karena terpaksa. Karena nggak ada lowongan kerja buat mereka. Kalau menurut historik UK,
Gara-gara ini, di Birmingham jadinya mulai banyak laki-laki umur 12-30 tahunan yang jadi kriminal. Dari yang tadinya terpaksa, lama-lama ini nih berubah jadi gaya hidup anak muda di sana. Jadi sehari-harinya tuh mereka melakukan kejahatan-kejahatan kecil, sampai lama-lama ngebentuk kelompok-kelompok sendiri. Jadi beberapa geng sendiri. Termasuk di sini Peaky Blinders ini. Dan yang namanya udah geng-gengan, pastinya perang antar geng juga banyak terjadi di sini. Buat nama gengnya sendiri, sebenarnya ada rumor yang dikenal luas tentang asal-usul nama Peaky Blinders. Jadi, banyak masyarakat yang percaya kalau istilah Peaky Blinders tuh muncul karena anggota mereka selalu ngejahit silet sekali pakai di topi mereka. Ditempelin gitu di ujung peak caps-nya. Buat yang mungkin belum tahu, peak caps tuh topi ini nih. Topi yang selalu dipakai sama anggota Peaky Blinders. Tujuannya, biar kalau ada target atau musuh, itu tinggal disundul doang, pakai ujung topinya. Dibeset gitu, pakai ujung topinya. Diarahin ke alis atau matanya, biar musuhnya berdarah atau buta. Biar blind. Makanya namanya Peaky Blinders. Wah, keren juga ya. Tapi itu menurut cerita masyarakat ya. Kalau menurut Colchin, sejarawan Birmingham, menurut beliau asal namanya nih beda lagi. Menurut Colchin, mereka pakai nama Peaky Blinders itu tuh lebih ke karena style mereka, karena fashion mereka. Ya kita udah tahu lah ya, kalau member Peaky Blinders tuh suka pakai peak cap, yang jadi asal mula kata Peaky-nya. Nah, Blinders-nya ini tuh dari bahasa gaul Birmingham, yang merujuk ke baju mereka yang emang nyolok mata banget. Saking nyoloknya sampai membutakan gitu, istilahnya gitu. Makanya dibilangnya blinders. Gimana? Lu lebih percaya yang versi mana? Yang versi masyarakat yang pakai silet di topi, atau yang versi ahli sejarah yang saking mencoloknya bajunya sampai dijulukin blinders? Silakan komen. So it is razor blades. That's real, is it? No. That's not real. No. So there aren't the razors in that. No. It's not So real. what they use? They're using the belts. They use the belts, the boots, and then knives. knives, handkerchiefs filled with stones. They break bricks. They throw the half house bricks at each other and the police. Dan ya emang kan ya, salah satu ciri khas Peaky Blinders yang ngebedain mereka dari geng-geng lain tuh ya outfitnya. Kalau penjahat jalanan lain kan biasanya mereka pada pakai baju seadanya ya. Nah, kalau anggota Peaky Blinders, mereka bakal berdandan kayak tadi. Pakai topi tadi, pakai outfit yang mencolok juga, ditambah sepatu boot kulit, rompi, jaket, dasi, celana panjang, sama shawl. Keren banget ya jadinya ya. Dan sebenarnya dandanan ini kurang sesuai ya sama kerjaan mereka yang kotor-kotor seadanya. Yang cuma jadi kriminal-kriminal kecil. Ya kan outfit kayak gitu harganya lumayan mahal pasti. Apalagi dengan kondisi ekonomi Inggris yang lagi drop waktu itu. Terus kerjaan mereka juga cuma antara nyopet atau nipu. Cuma level kriminal-kriminal kecil gitu doang. Jadi penghasilan mereka nggak mungkin gede banget tuh. Tapi tetap di sini mereka paksain buat pakai outfit kayak gitu. Sengaja mereka, biar gampang dikenalin. Biar kalau orang ngeliat, itu tuh langsung tahu kalau mereka adalah anggota Peaky Blinders. Nah, bahkan istri, pacar, sampai simpanan anggota Peaky Blinders, mereka juga pakai style pakaian yang sama. Yang cewek-ceweknya nih, mereka pada pakai baju mahal, kalung mutiara, shawl sutra, sama poninya dibikin panjang. Buat nunjukin kalau mereka duitnya lebih banyak daripada kelas pekerja lain di Birmingham. Ya flexing aja dulu, duit habis kan tinggal nyopet lagi. Nah, yang menarik lagi nih, sejarawan tuh ternyata nggak ada yang yakin tentang siapa pendiri Peaky Blinders sebenarnya. Tapi, banyak yang percaya kalau pendirinya adalah Kevin Mooney, alias Thomas Gilbert, alias Thomas Joyce. Ya, emang sering ganti-ganti nih orang namanya. Dan salah satu anggota Peaky Blinders yang paling terkenal tuh adalah Babyface Harry. Yang walaupun dia nih umurnya 19 tahun, tapi terkenal karena mukanya yang masih bocah banget. Masih imut-imut gitu mukanya. Dan dia ini pernah ditangkap karena nyuri sepeda.
Dan ya udah, makin lama akhirnya anggota Peaky Blinders ini makin banyak. Organisasinya juga jadi makin gede. Kalau menurut Daily Mail, Peaky Blinders nih pertama kali masuk koran tuh di tahun 1890. Waktu itu mereka diberitakan nyerang orang di bar. Dan gara-gara ini Peaky Blinders jadi makin terkenal. Bahkan malah makin ditunggu-tunggu update kelakuannya Peaky Blinders. Iya, ternyata berita tentang mereka itu disukain sama pembaca-pembaca kelas menengah. These are important photographs because Amazing mugshots. the Birmingham City Police Stand was one of the first in the country to take photographs of criminals. This guy here, McNichol, he's a Peaky Blinder. I've looked at his life. He's been done lots of times for violence. Nah, hebatnya, walaupun Peaky Blinders ini gampang banget dikenalin karena style mereka yang mencolok, tapi tetap aja mereka nggak bisa dibasmi sama polisi. Bahkan waktu itu ada satu kasus besar di mana polisi ini mau nangkep William Coleraine, salah satu anggota Peaky Blinders yang mau ditangkap karena ngomong jorok pakai kata-kata cabul. Tapi akhirnya di sini malah si polisi yang tewas karena dipukulin pakai batu bata. Dan ya udah, gara-gara itu jadi jiper akhirnya polisi-polisi di sana kalau mau nangkep Peaky Blinders. Dan sebenarnya di sini pemerintah nih udah nyoba buat ngebasmi Peaky Blinders dengan cara ngerekrut lebih banyak polisi Irlandia. Harapannya kan ini kerjanya bisa lebih efisien ya. Karena kan sama-sama orang Irlandia nih. Jadi polisinya bisa tahu Peaky Blinders tuh ngumpet di mana aja. Harapannya. Tapi hasilnya ternyata sama aja. Bahkan bisa dibilang lebih parah nih. Karena polisi-polisi yang orang Irlandia ini ternyata malah lebih gampang disuap. Akhirnya ya Peaky Blinders-nya bukannya bubar, bukannya dibasmi, mereka malah makin merajalela. Aktivitas kriminal mereka malah makin banyak, malah makin bercabang. Dari yang tadinya nyopet sama nipu doang, ini udah mulai masuk ke judi, penyelundupan, perampokan, pembajakan. Ya semuanya lah akhirnya mereka lakuin. Tapi ternyata ekspansi yang mereka lakukan sendiri, ini juga yang akhirnya jadi awal kejatuhan geng mereka. Jadi awal kejatuhan Peaky Blinders. Jadi waktu itu, buat menambah cabang bisnisnya lagi, Peaky Blinders tuh pengen masuk ke arena pacuan kuda. Pengen mulai melakukan aktivitas mereka di sana. Tapi ternyata di pacuan kuda, udah ada geng lain yang ngeduluin mereka. Geng The Birmingham Boys. Perang lah akhirnya di sini. Peaky Blinders ngelawan The Birmingham Boys. Mereka saling tembak, saling serang, sampai akhirnya Peaky Blinders kalah dan diusir keluar kota. At the end of the 19th century, there were at least 50 violent street gangs in Birmingham. Something needed to be done. Improved policing and the rise of sporting clubs helped, but there was another solution. Dan akhirnya, selama hampir 20 tahun Peaky Blinders ini berhasil ngendaliin Birmingham, dari yang tadinya cuma orang-orang Irlandia tertindas, terus mereka jadi copet, sampai jadi organisasi kriminal gede, akhirnya mereka jatuh setelah kalah dari Birmingham Boys. Sampai akhirnya Peaky Blinders ini bubar di tahun 1910-an. Nah, waktu Perang Dunia I pecah di tahun 1914, para member Peaky Blinders ini nih udah hidup masing-masing mereka. Udah nggak melakukan tindak kriminal lagi. Bahkan di sini, banyak mantan anggota Peaky Blinders yang gabung jadi tentara Angkatan Darat Inggris. Salah satu contohnya kayak si Babyface Harry tadi. Setelah jadi tentara, dia nih sempet ditemuin dikubur hidup-hidup di parit. Untungnya masih hidup waktu itu. Tapi pas diselamatin, ternyata dia udah nggak bisa ngeliat. Jadi buta dia di situ. Dan walaupun geng Peaky Blinders ini udah nggak ada, tapi nama mereka tuh masih sering kedengeran ya. Sering dipakai buat ngegambarin kekerasan pemuda jalanan Inggris zaman dulu. Terus makin gede lagi namanya, makin nyebar lagi setelah dibikin series tadi. Ada yang nonton mungkin di sini? Buat yang nonton, gimana menurut lu? Apakah sejarahnya sesuai sama seriesnya? Silakan komen. A few of these Peaky Blinders went on to become major criminals. Only a few, and they became the Birmingham Gang, which in the 1920s went to war over control of the racecourse protection racket. Oke, sekian dari Guling kali ini tentang sejarah Peaky Blinders. Nggak ada Thomas Shelby ternyata di sini ya.
Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.